Dan kita juga yakin serta percaya bahwa setiap adanya kesulitan atau kegagalan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Halo semua, kembali lagi dengan aku Dimak Hakiki dalam video berbagi info. Di video kali ini aku akan membagikan informasi tentang bagaimana cara move on dari kegagalan. Nah teman-teman, pasti sebagai manusia kita pernah mengalami kegagalan, baik itu kegagalan yang kecil maupun kegagalan yang besar. Sehingga dengan kegagalan tersebut kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di kegagalan ini banyak sekali tantangan-tantangan seperti tantangan fisikis maupun tantangan yang ada dalam diri kita itu sendiri. Mulai dari karena kita nggak bisa nerima kegagalan tersebut, kita jatuh sakit ataupun terus kepikiran dan nggak bersemangat untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Oh my god! Oleh karena itu, kita sebagai manusia, terutama aku, yang sering mengalami kegagalan hingga detik ini, baik kegagalan yang berupa nggak lolos ngikutin event, ataupun kegagalan-kegagalan dalam diri aku yang nggak bisa memanage waktu, sehingga itu akan menjadi suatu hal yang berantakan dalam hidup aku. Nah, dari situ aku berpikir, bagaimana sih cara mengatasi atau move on dari kegagalan tersebut, baik itu kegagalan kecil maupun kegagalan yang besar. Nah, oleh karena itu, aku mencari-cari cara yang simple serta cara-cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan aku agar tidak ribet serta dapat move on dari kegagalan tersebut. Bro, impressive. Nah, yang pertama itu adalah akui kegagalan tersebut dan jadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran. Tentunya, dalam hal kegagalan ini kita pasti sangat sedih ataupun sangat murung ketika tahu bahwa kita sedang gagal dalam menggapai sesuatu. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kita harus mengakui dari kegagalan tersebut. Bahwa diri kita itu gagal dalam mencapai hal-hal yang ingin kita capaikan. Dan itu bukan berarti kegagalan tersebut adalah akhir dari segalanya. Kita harus jadikan kegagalan tersebut sebuah pelajaran untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Di mana letak salah aku, terus bagaimana aku menanggapinya, dan bagaimana cara kita menghadirkan solusi dari kegagalan tersebut untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga pentingnya bagi kita untuk selalu mengakui keadaan saat ini atau siap mengakui kegagalan. Karena dengan pengakuan ini kita dapat menemukan solusi. Nice. Nah, yang kedua itu adalah menilai kembali diri sendiri atau mengintrospeksi diri. Nah, setelah kita mengakui kegagalan tersebut serta menjadikan pelajaran, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Di mana sih letak salah kita, terus bagaimana sih cara aku mengatasi masalah tersebut. Sehingga dengan cara menilai diri sendiri ini, kita dapat tahu letak kekurangan kita di mana, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Kita juga bisa belajar dari kegagalan ini. Nah, masalah introspeksi diri ini adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kita untuk dapat move on dari kegagalan di masa lalu. Sehingga kita dapat mengetahui letak kesalahan kita di mana, letak kekurangan kita di mana, agar dapat diperbaiki untuk mencapai tujuan yang diinginkan selanjutnya. Yang ketiga adalah berpikir dan bertindak positif. Nah, kita mengetahui bahwa sebuah kegagalan itu adalah sesuatu hal yang bersifat negatif. Nah, bagaimana sih cara kita melawan dari sifat-sifat negatif tersebut? Yang contohnya ini adalah kegagalan. Nah, caranya itu adalah dengan bersikap dan bertindak secara positif. Ibaratnya tuh kita melawan kejahatan dengan kebaikan. Si negatif ini dihancurkan oleh si positif. Sehingga dengan adanya perlawanan dari kita berupa bersikap dan bertindak positif, itu akan cepat memberikan solusi terhadap masalah kegagalan tersebut. Karena bertindak dan berperilaku positif itu akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya dan bisa melupakan dari hal kegagalan tersebut. Dan yang keempat itu adalah mulailah beranjak atau move on dari kegagalan tersebut. Kita mengetahui bahwa setelah kita mengakui kegagalan, terus kita udah jadiin pelajaran, terus kita juga udah menilai kembali diri kita sendiri atau mengintrospeksi diri. Yang selanjutnya kita juga udah berpikir positif dan bersifat secara positif. Kita harus bisa melupakan dan cepat-cepat pergi dari kegagalan tersebut dengan cara menguatkan diri kita, dan kita yakin bahwa kegagalan ini dapat diolah kembali agar bisa dijadikan pelajaran untuk kemajuan serta kegemilangan di masa yang akan datang.
Good job. Nah, biasanya dari kita itu ada yang menjadikan sebuah kegagalan ini adalah akhir dari segala-galanya. Oh, hell no! Mereka berpikir bahwa kegagalan itu nggak dapat diubah lagi ataupun nggak bisa diperbaiki lagi ke depannya, sehingga mereka malas untuk melakukan aktivitas ataupun nggak mau berkarya lagi ke depannya. Ya, kegagalan itu adalah merupakan masa lalu yang nggak bisa kita ubah lagi. Namun, dari kegagalan tersebut kita dapat belajar serta dapat memperbaiki yang mana itu kesalahan-kesalahan yang harus kita melakukan perubahan, dan itu dapat jadikan modal kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga jangan sampai kita putus asa dengan kegagalan ini, serta kita harus benar-benar bisa move on dari kegagalan tersebut dengan cara kita sendiri. Dan kita juga harus yakin dan percaya diri bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oke teman-teman, ada sedikit pesan dari aku bahwa kita sebagai manusia pasti mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu adalah hal yang lumrah sebagai insan atau individu yang memiliki salah dan dosa. Kita juga mengetahui bahwa kegagalan itu merupakan bunga dari kehidupan ini. Nah, kalau nggak ada kegagalan, kita nggak tahu gimana cara kita hidup mandiri, gimana cara kita berpikir kritis, dan gimana caranya kita bikin sebuah perubahan-perubahan yang dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, itu semua pasti dari kegagalan dan kegagalan. Dan kita juga yakin serta percaya bahwa setiap adanya kesulitan atau kegagalan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Jadi, kita harus percaya dan kita juga harus yakin dan berusaha. Kita harus bisa move on dari kegagalan tersebut. Karena kehidupan itu bukan hanya masa lalu ataupun saat ini, tapi masih ada kehidupan di masa yang akan datang. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa buat teman-teman untuk mendukung dengan cara like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Jangan lupa teman-teman untuk memfollow akun Instagram aku @mark.hakiki serta TikTok aku markhakiki. Oke, happy enjoy and keep calm. Dadah.